Season 2. Usai salat subuh, Alfian, Darren dan Pak Ustadz kembali ke ruangan di mana Amira berada. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, suasana rumah sakit masih tampak lengang. Hanya terlihat beberapa petugas kebersihan yang sedang menjalankan tugasnya. Ustadz Syam beserta Umi Fatma memutuskan untuk pulang dulu ke pondok, sebab anak-anak di sana tidak ada yang mengurus. Kalau menurutku lakukan tes DNA saja, tidak usah menunggu persetujuan dari siapapun lagi. Usul Darren yang sedang duduk di ruang tunggu bersama Alfian. Kadang, justru halangan itu datang dari arah tidak terduga. Aku juga berpikiran sama. Kalau begitu aku akan bicara dengan dokter pagi ini. Imbu Alfian setuju dengan usul Darren. Keputusan yang tepat, tidak usah membuang-buang waktu. Bukankah tes DNA juga butuh beberapa hari untuk mengetahui hasilnya? Insya Allah aku masih bisa menunggu. Aku sudah terpisah dari anakku selama 13 tahun. Menunggu beberapa hari saja tidak akan terasa. Lagi pula, aku yakin dia adalah biangku. Sejak pertama kali melihatnya, aku sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Darren menepuk pundak sang sahabat. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan harapan kita. Amin. Alfian bersandar sejenak seraya menatap suasana sekitar. Ia lantas bangkit. Aku mau melihat Amira sebentar. Silakan. Aku akan menghubungi dokter yang menangani Amira dulu. Siapa tahu dia ada solusi. Terima kasih, Darren. Alfian memasuki kamar untuk melihat Amira. Sejenak pandangannya tertuju kepada Erlan yang masih tertidur dengan kepala menelungkup di tempat tidur. Ia mendekat dan berdiri tepat di sisi pembaringan. Entah sadar atau tidak, satu tangannya terulur membelai puncak kepala Amira. Pertama kali menyentuh gadis itu hatinya serasa hangat. Meskipun belum ada kepastian bahwa Amira adalah putrinya yang hilang, tetapi naluri Alfian sebagai seorang ayah berkata bahwa di dalam diri Amira mengalir darahnya. Amira adalah bayi mungil yang ia gendong 19 tahun lalu. Bayi mungil yang ia adzankan dengan penuh cinta. Tangisan pertama Bian saat terlahir ke dunia. Bagaimana ia memanggil papa untuk pertama kali, dan bagaimana ia merayu dengan manis saat memiliki sebuah keinginan. Papa nggak kasihan sama Bian? Ucapnya kala itu, dengan tatapan penuh permohonan. Kasihan kenapa anak papa? Bian nggak punya tas baru. Pak, pengen yang ini. Papa nih nggak sayang sama anaknya. Tuduhnya membuat Alfian terkekeh. Ya udah, nanti papa beliin buat Senorita. Gak mau nanti, Bian mau sekarang, papa. Kata Oma Uyut, kalau nanti itu kayak janji partai jadinya. Bibir mungilnya mulai mengerucut. Alfian menyemburkan tawa kala itu. Rayuan manis si kecil Bian selalu mampu membuatnya takluk dan tak kuasa untuk menolak. Semua kenangan itu masih terpatri di hatinya, mengantarkannya pada kerinduan yang begitu dalam. Senoritanya papa, kamu sudah dewasa sekarang, nak. Alfian mengusap ujung matanya yang basah, lalu segera beranjak dari ruangan itu. Darren masih duduk di ruang tunggu dengan memainkan ponselnya. Ia baru mengalihkan perhatian saat Alfian datang dan duduk di sisinya. Bagaimana? Tanya Alfian. Aku sudah menghubungi Dr. Hans, katanya dia akan menyempatkan waktu pagi ini. Oh ya, untuk tes DNA, dia bisa membantu menghubungkan dengan ahlinya. Kalau bisa pagi ini dilakukan pengambilan sampel. Alfian mengangguk. Sambil menunggu, bagaimana kalau kita sarapan di kafe dulu? Boleh. Maaf, sudah membuatmu repot pagi ini. Aku yang seharusnya minta maaf. Sebagai seorang ayah, aku gagal mendidik Erlan. Dia tidak bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Tak ada sahutan dari Alfian. By the way, apa yang akan kamu lakukan kalau hasilnya positif? Apa kamu akan mengambil Amira dan memisahkannya dari Erlan? Ada nada keraguan saat Darren mengucapkan kalimat itu. Alfian menghela napas panjang. Aku rasa kamu pasti tahu jawabannya.
Ya, aku mengerti. Kalau ada di posisimu, aku akan melakukan hal yang sama. Sambil menunggu kedatangan dokter, Alfian dan Darren menghabiskan waktu dengan sarapan di sebuah kafe yang menjadi salah satu fasilitas rumah sakit. Setelah sarapan, Alfian baru teringat bahwa ponselnya tidak aktif. Lelaki itu terburu-buru membuka benda pipih tersebut. Benar saja, nama ibu negara memenuhi pemberitahuan pesan masuk dan juga panggilan tidak terjawab. Kenapa? Tanya Darren saat melihat Alfian serius memandangi layar ponsel. Aku lupa menghubungi Aileen. Dia pasti akan marah. Darren terkekeh. Sebentar, aku akan menghubunginya dulu. Alfian beranjak sebentar untuk menghubungi sang istri. Suara wanita itu terdengar panik saat menerima panggilan dari suaminya. Kamu di mana, Mas? Bim Bim bilang kamu pergi sejak semalam, ya? Maaf, sayang. Semalam kamu sudah tidur dan aku tidak mau membangunkan kamu. Jawabnya pelan. Oh ya, kenapa suara kamu serak? Kamu habis nangis, ya? Sedikit. Semalam aku bermimpi dan terbawa rasa sedih. Makanya bangun nangis. Oh ya? Mimpi apa? Aku mimpi memeluk Bian. Dalam mimpiku pulang ke rumah kita. Rasanya benar-benar seperti nyata, dia memanggilku Mama. Aku memeluk dan tidak mau melepasnya. Alfian mengulas senyum. Mimpi itu akan segera terwujud, karena Bian akan kembali kepada kita. Kamu pasti akan sangat bahagia kalau tahu Bian kita masih ada. Maaf, aku belum bisa memberitahu kamu. Setidaknya aku harus punya bukti kuat kalau Amira memang Bian. Mungkin Bian sedang butuh doa dari mamanya. Ucap Alfian. Aku tidak pernah berhenti mengirim doa untuknya. Iya, sayang. Ngomong-ngomong, aku sekarang di rumah sakit bersama Dawn. Semalam Amira dilarikan ke rumah sakit. Apa? Amira sakit? Aileen memekik kaget. Iya. Kata dokter gejala DBD. Ya Allah. Apa boleh aku ke sana, Mas? Boleh, sayang. Kebetulan Melati juga akan kemari setelah mengurus Zara dan Zain. Baiklah, aku akan menghubungi Melati. Kita ketemu di rumah sakit saja, ya? Iya, Mas. Kenapa, Ma? Tanya Bray, yang berada di meja makan bersama Boy dan Bim Bim. Aileen meletakkan ponselnya di meja. Ia tampak penuh khawatir. Amira, kata Papa, semalam dilarikan ke rumah sakit. Boy dan Bray saling lirik satu sama lain. Semalam Amira memang demam tinggi. Aku ke rumah mereka semalam. Kalau Mama mau ke rumah sakit kita barengan saja. Aku juga mau ke rumah sakit. Usul Boy. Aku ikut ya, Ma? Ucap Bray. Bim Bim juga mau ikut. Kamu harus sekolah dulu. Nanti aja kalau mau lihat kakak Amira. Ucap sang kakak sulung. Perlahan Amira membuka mata pagi itu. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah Erlan yang sedang menatapnya khawatir. Masih dikuasai kantuk, Amira melirik keadaan sekitar. Jarum infus yang menempel di pergelangan tangan kiri membuatnya sadar sedang berada di rumah sakit. Kamu sudah bangun? Ucap Erlan. Saya kenapa, Mas? Semalam kamu demam tinggi dan mimisan. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Maaf, saya ngerepotin Mas Erlan. Tidak. Ucap Erlan, sembari menggenggam tangannya. Aku minta maaf, semua ini salahku. Kamu sampai sakit dan aku tidak tahu. Dalam sekejap bola mata Amira dipenuhi kristal bening, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia bahkan mengira sedang bermimpi. Bagaimana tidak, Erlan yang biasanya dingin itu tiba-tiba bersikap baik. Tidak hanya menemani, Erlan juga membantunya ke kamar mandi, lalu menyuapi sarapan. Kenyang, Mas. Terima kasih. Ucapnya lemah. Tapi kamu baru makan sedikit. Bagaimana cepat sembuh kalau makannya sedikit begini? Ia kembali menyodorkan sesendok bubur. Namun,
Amira mengatupkan bibir. Saya, mual. Kamu tidak suka rasa buburnya? Wanita itu menggeleng. Aroma kayu manis dari makanan itu membuatnya mual. Mau aku belikan sarapan yang lain? Kamu suka apa? Makasih, tapi tidak usah. Saya merasa kenyang. Tidak. Kamu harus makan. Tunggu sebentar. Aku belikan menu sarapan yang lain di depan. Tidak usah, Mas. Jangan repot-repot. Namun, Erlan tak mengindahkan ucapannya. Lelaki itu segera beranjak. Amira hanya menatap punggung suaminya yang kemudian menghilang di balik pintu. Ia menghela napas sambil bersandar di tempat tidur. Suara ketukan pintu membuat Amira tersadar. Wanita itu segera mengambil kain penutup wajahnya. Khawatir jika yang datang adalah seorang laki-laki. Selamat pagi. Maaf, saya mau ambil peralatan makannya. Apa sudah selesai? Tanya wanita itu. Sudah, silakan. Sahut Amira. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ketika wanita itu melangkah masuk, Amira menatapnya lekat-lekat. Suara wanita itu terasa familiar. Seperti pernah mendengarnya entah di mana. Begitupun dengan wajahnya, meskipun ia menggunakan masker yang menutupi sebagian wajah. Hingga saat tangan wanita itu mengulur, mata Amira memulat penuh. Dadanya mendadak terasa sesak. Bekas luka sayatan pada pergelangan tangan kanan membuatnya mampu mengenali wanita itu. Ibu! Gumamnya pelan. Wanita itu menoleh sekilas dengan alis berkerut. Ia memandang wanita bercadar di hadapannya penuh tanya. Bu, ini Amira, ini ibu, kan? Ucapnya lirih, lantas membuka kain yang menutupi wajahnya. Selama beberapa saat wanita itu terpaku di tempat. Matanya berair. Perlahan ia mendekat, membelai wajah gadis itu. Ini ibu, kan? Ibu, ini anak ibu. Amira mulai terisak, sementara wanita itu masih terpaku. Amira. Ia membuka masker yang menutupi wajahnya. Tangis Amira pun pecah di ruangan itu. Ia memeluk wanita yang telah pergi meninggalkannya di pondok beberapa tahun lalu. Selama beberapa saat keduanya saling melepas rindu. Seakan tak percaya dipertemukan secara tiba-tiba dalam situasi tak terduga. Ini benar-benar kamu, Nak. Amira! Anak ibu! Ia melepas pelukan sejenak. Membelai wajah itu dan menciumi keningnya. Ibu dari mana saja? Amira lama tunggu ibu. Setiap malam Amira tunggu ibu di pondok. Kenapa ibu tidak jemput Amira, Bu? Maafkan ibu. Ibu belum bisa memenuhi janji untuk menjemput kamu. Keadaan ibu sekarang belum memungkinkan. Ucap wanita itu. Kembali meneliti wajah putrinya diiringi derai air mata. Gadis kecil yang ia tinggalkan beberapa tahun lalu itu sudah menjelma menjadi seorang gadis cantik. Kamu sudah besar, Amira. Masya Allah, ibu tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Seolah kehilangan kata, Amira kembali memeluk wanita itu. Ia memandangnya lekat-lekat. Dari segi fisik, ibunya tidak banyak berubah, tetap cantik dan muda seperti saat terakhir kali mereka berpisah. Amira masih larut dalam rasa bahagia dan haru. Namun, tiba-tiba ia tersadar dan seketika panik. Bu, cepat pergi dari sini sebelum Mas Erlan datang. Ayo, Bu, cepat pergi. Apa? Dahi wanita itu berkerut dalam. Erlan? Iya, Bu, Mas Erlan sedang mencari ibu. Amira sudah tahu semuanya. Kenapa ibu selama ini bersembunyi? Cepat, Bu, pergi dari sini sebelum Mas Erlan datang. Apa maksud kamu, Amira? Kamu kenal Erlan? Amira mengangguk. Di tengah kepanikan ia terus menatap ke arah pintu. Gak banyak waktu untuk cerita, Bu, tapi ibu harus pergi sekarang. Amira gak mau Mas Erlan melihat ibu di sini. Mereka masih mencari ibu sampai sekarang. Cepat pergi, Bu. Wulan menyeka air mata.
Tapi kamu bagaimana? Amira nggak apa-apa, yang penting ibu sekarang selamat. Cepat, Bu. Air mata wanita itu kembali berderai. Baru saja akan keluar dari ruangan, kakinya tiba-tiba terasa lemas, ia membeku di tempat. Di ambang pintu Erlan berdiri terpaku menatapnya dengan mata memerah. Paper bag di tangannya terjatuh ke lantai. Rahanya mengetat, tatapannya tampak penuh amarah. Kamu? Erlan melangkah masuk. Tanpa sadar, kedua tangannya mengepal. Melihat amarah yang mengalir dalam tatapan suaminya membuat Amira memberi isyarat agar Wulan segera pergi. Panik dan terdesak oleh putrinya, tanpa pikir panjang Wulan segera mengambil langkah 1000. Tunggu! Mau kemana kamu? Teriak Erlan geram. Hendak melangkah, namun Amira menahan tangannya. Lepas Amira! Erlan menghempas tangan wanita itu kasar. Jangan, Mas. Tolong ibu saya. Ucapnya lirih. Apa? Kamu panggil dia, ibu? Tanya Erlan, nyaris tak percaya. Seluruh tubuh Amira gemetar, ia terisak. Tak sanggup lagi berucap. Apa dia ibu kamu? Tanya lelaki itu hendak memastikan. Jawab! Bentaknya keras. Iya, Mas. Jawab Amira tersendat-sendat karena bercampur isak tangis. Dalam sekejap, dada Erlan dipenuhi sesak. Matanya terpejam. Ibu angkat? Atau, apa dia ibu kandungmu? Bibir Amira mengatup rapat. Hanya air mata yang mengalir semakin deras. Jawab, Amira! Jangan membuat aku mengulang pertanyaan. Jeritan Erlan kembali menggema di ruangan itu. Ampuni ibu saya, Mas. Dia bukan orang jahat. Ibu tidak mungkin membunuh orang. Ibu saya bukan orang jahat. Meskipun suara Amira tersendat-sendat, tetapi masih tertangkap jelas dalam indera pendengaran Erlan. Aku bertanya apa dia ibu kandungmu? Amira tersentak kala Erlan mencengkeram kedua lengannya, hingga ia merasa tulangnya akan remuk oleh cengkeraman suaminya. Jawab! Teriak Erlan, hampir hilang kesabaran. Amira memberanikan diri menatap mata lelaki itu. Dari matanya mengalir kebencian dan amarah. Entah apa yang akan Erlan lakukan jika berhasil menangkap wanita yang ia pikir telah membunuh ayahnya itu. Iya, Mas. Sepasang mata Erlan terpejam bersamaan dengan air mata yang mengalir di pipi. Dalam hitungan detik, cengkeramannya melemah. Namun, detik berikutnya ia mendorong wanita itu. Anak pembunuh! Makinnya penuh amarah. Lihat saja, ibumu pasti akan mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Erlan hendak melangkah untuk mengejar Wulan. Amira bereaksi cepat. Dengan tubuh yang masih lemah, ia beranjak dari tempat tidur hingga jarum infus yang menancap di pergelangan tangannya terlepas. Ia beringsut, memeluk dan menahan kaki suaminya. Tolong jangan, Mas. Pintanya memelas. Tolong jangan sakiti ibu saya. Mas Erlan boleh membalas melalui saya, tapi tolong kasihani ibu saya. Jangan sakiti dia, Mas. Lepaskan! Jangan sentuh aku! Kamu tidak lebih dari anak seorang pembunuh! Teriakan Erlan pun mengundang perhatian orang-orang. Tak terkecuali Darren, Alfian, Aileen dan Melati yang baru saja tiba di tempat itu. Erlan dan Alfian saling tatap penuh tanya. Kenapa Erlan berteriak seperti itu? Tanya Melati. ERG, bagaimana bisa aku menikahi anak pembunuh ayahku? Teriak Erlan sambil mendorong bahu Amira, hingga wanita itu terjerembab ke belakang.